Ya, saudara, gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur menyisakan duka dan cerita bagi para penyintas. Bagaimana mereka harus bertahan ketika tertimpa puing reruntuhan rumah. Kita saat ini, saudara, sudah bersama dengan Mahathir, salah satu penyintas bencana gempa Nusa Tenggara Timur. Selamat malam, Mas Atir. Baik, Mas Atir, pertama-tama kami ucapkan turut berbelasungkawa atas musibah gempa yang menimpa Ya, NTT. Mas Atir, kami ingin tahu bagaimana saat ini kondisi Anda dan juga keluarga Anda, anak istri Anda seperti apa kondisinya, Mas Atir? untuk kondisi istri, kakinya belum ini Mas, belum begitu pulih, belum bisa bergerak sama sekali Mas Ibrahim. Oke. Kalau untuk saya sendiri, ya alhamdulillah lumayan kering lah lukanya yang dijahit sama di telinga sama kepala. Tapi istri juga sudah mendapatkan perawatan medis, Mas Atir. Sudah Mas Ibrahim, sudah mendapat perawatan medis, tapi untuk bagian kakinya belum bisa digerakkan sama sekali Mas. Untuk obat-obatan aman sejauh ini. Kalau untuk obat-obatan sejauh ini aman Mas. Baik. Mas Atir, tadi kita sempat menyimak cerita Anda ketika bertahan saat gempa terjadi. Bisa diceritakan seperti apa saat itu kondisinya, Mas Atir? Saat itu waktu sekitar jam 5 lewat, Mm-mm. kita dan tertidur saya, istri sama anak Mas. Iya. Uh, Pas guncangan mulai terjadi, saya bangun gendong yang kecil sama yang istri saya suruh rangkul saya Mas Ibrahim. Mm. Nah, kita terpental di dalam kamar waktu itu. Pada saat mau keluar pintu, dua kali kita terpental Mas Ibrahim. Nah, setelah itu selang beberapa detik rumahnya langsung rubuh dan tidak sempat keluar dari kamar kita Mas. Saat rumah langsung rubuh, itu puing-puing semua menimpa badan Mas Atir dan anak istri, Mas. Ya betul Mas Ibrahim. Semuanya tertutup sama puing-puing rumah kita. Itu bagaimana Mas Atir Anda bisa bertahan menguatkan istri, menguatkan anak dengan kondisi seperti itu, Mas? Waktu itu juga kebetulan ya syukurnya yang kecilnya itu pada saat gempa itu dia terpentalnya di pintu kamar. Jadi yang kecilnya tidak terlalu parah dia karena tertahan sama runtuhan tembok yang jatuh Mas. Nah, Mm. saya sama istri lah yang ada di bagian bawah runtuhan itu. Oh, oh, jadi Dan anak Mas Atir dievakuasi sudah bisa keluar lebih dulu. Tidak, saya diovokasi sama warga setempat Mas Ibrahim. Oke. Waktu itu warga setempat masih berada di depan lokasi Oh, kejadian. Mas Atir berapa lama bertahan di tengah timbunan puing-puing rumah, Mas? Sekitar 3 menitan Mas Ibrahim. Kita masih berada di dalam reruntuhan itu. Mm. Tapi langsung bisa komunikasi, masih dalam keadaan sadar saat itu istri Anda juga. Mau dengan tidak maunya paksa harus berdiri lagi kita karena kan waktu itu Mas Ibrahim Mm. ada isu katanya tsunami. Jadi ya dengan ininya ya harus kuat bangun lagi, angkat istri lagi Mas. Sangat ini apa sulit dibayangkan, Mas Atir, bagaimana saat itu perjuangan Anda untuk bisa menyelamatkan keluarga. Jadi Anda badan yang tertimpa runtuhan, dengan sekuat tenaga Anda bisa angkat lagi untuk bisa menyelamatkan istri keluar dari rumah. Mas Atir. Halo, Mas Atir. Ya, ya. Hmm, jadi tadi ketika Anda tertimpa runtuhan itu Anda dengan sekuat tenaga berupaya menyelamatkan istri Anda untuk segera keluar dari rumah. Iya, saya waktu kejadian itu pas mau dievakuasi, semua warga kan pada kabur Mas Ibrahim. Jadi dengan sekuat tenaga ya mengangkat istri lagi harus bisa lari ke dataran tinggi lagi Mas Ibrahim. Kalau kita lihat, Mas Atir, di visual yang kami peroleh, itu ada beberapa orang juga yang berupaya untuk membantu mengevakuasi. Jadi saat itu ada keluarga lain yang juga ikut membantu, Mas Atir. Kebetulan warga setempat yang di depan rumah itu masih
ada di depan lokasi kejadian itu, Mas Ibrahim. Jadi segera waktu setelah kejadian itu langsung dievakuasi oleh warga setempat. Bagaimana itu mengevakuasinya? Apakah menggunakan alat-alat seadanya atau seperti apa seingat Anda Mas Atir saat itu warga mengevakuasi Anda dan keluarga? Itu warga mengevakuasi masih ada goyangan guncangan ininya masih ada Mas Ibrahim. Ya dengan seadanya, dengan cara ngangkat batanya, ngambil saya sama istri, Mm-mm. pakai pikul. Oke. Sementara untuk anak Anda itu berada di dekat pintu itu lebih mudah bagi warga untuk mengevakuasinya Mas Atir. Karena waktu itu anak langsung keluar di bagian atas. Jadi waktu itu kebetulan ada tante saya yang Hmm. ngelihatnya waktu itu diambil sama dia Oh, dan dibawa lari langsung sama dia. Karena waktu itu isunya kan mm. mau tsunami masih baik. Oke. Jadi ada kurang dari 10 menit ya Mas Atir, Anda harus berjuang untuk bisa segera keluar dari reruntuhan rumah Mas Atir. Mas Atir ketika sudah berhasil keluar dari rumah, apakah langsung ke tempat evakuasi dan kapan keluarga langsung mendapatkan perawatan Mas Atir? Waktu itu kita dibawa ke tempat evakuasi pada saat sore hari karena kita waktu itu kan lagi panik-paniknya. Jadi kita dibawa lari dulu ke dataran tinggi. Mm-mm. Eh, sekitar jaraknya sekitar 3 kiloan dari tempat evakuasi. Oh, dari pagi sampai sore, jadi Anda dan juga anak istri Anda harus menahan luka yang diderita Mas Atir ya? Baik. Untuk sekarang bantuan sudah diterima Mas Atir, keperluan logistik anak istri keluarga Mas Atir? Alhamdulillah beberapa sudah diterima Mas Ibrahim. Baik. Mas Atir, terima kasih telah berbagi cerita. Tentu kami doakan semoga Mas Atir dan keluarga segera pulih, sehat kembali. Terima kasih untuk ceritanya di program Kewas Malam Mas Atir. Baik.